Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang pria bernama Hendra, seorang pengusaha muda yang dahulu hidup berkecukupan. Namun pandemi mengubah segalanya. Usahanya bangkrut, asetnya terjual habis, dan ia terpuruk dalam kemiskinan. Istrinya yaitu Siska yang dulu setia mendampinginya kini berubah. Sebuah rumah yang mulai rapuh, Hendra duduk termenung di kursi reot sambil melihat buku catatan hutangnya. Istrinya yaitu Siska berdandan di depan cermin tanpa memperhatikannya. Hendra pun berbisik pelan dengan suara serak. Semua habis, pabrik bangkrut, mobil dijual, rumah pun hampir disita. Apa aku ini gagal jadi suami, Siska? Siska pun mendengus tidak menoleh. Gagal? Ya jelas, apalagi yang bisa disebut kalau bukan gagal. Lihat keadaan kita sekarang, Hen. Aku malu hidup begini terus. Hendra pun menjawab perkataan Siska. Aku sudah berusaha, Siska. Wabah ini menghancurkan semuanya. Aku cuma butuh waktu. Siska pun membalikkan badan dengan nada sinis. Waktu? Sampai kapan? Sampai aku ikut mati kelaparan. Berjalan ke pintu dengan tas kecil di tangannya. Aku mau keluar. Jangan tunggu aku, ucap Siska. Hendra hanya menunduk, tidak ingin memperpanjang pembicaraan, tapi hatinya terus gelisah. Beberapa jam kemudian, dia memutuskan untuk mengikuti Siska secara diam-diam. Di sebuah rumah besar, Hendra melihat Siska bersama seorang pria kaya bernama Haris. Mereka bercanda mesra. Hendra marah besar dan mendobrak pintu tersebut. Hendra berteriak, Siska, apa-apaan ini? Siska pun terkejut sesaat tapi langsung terbawa sinis. Oh, jadi kamu akhirnya tahu juga? Bagus. Haris pun berkata dengan santai dengan menghisap cerutannya. Santai saja, Hendra. Kau tidak bisa memberi apa yang dia butuhkan, jadi dia datang padaku. Hendra pun mengepalkan tinjuannya. Kau istri aku, Siska. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Siska berkata kepada Hendra, mendekat dengan ekspresi penuh penghinaan. Istri? Kau pikir aku ingin jadi istri dari laki-laki miskin seperti kamu? Lihat dirimu, bahkan untuk makan sehari-hari saja kau mengemis. Siska menggandeng Haris dan keluar tanpa rasa bersalah. Hendra hanya berdiam terpaku, dadanya sesak, air matanya pun mengalir. Hendra pergi ke rumah mertuanya berharap mendapatkan dukungan. Namun ibunya Siska malah menyambut dengan cemoohan. Bu, Siska, dia selingkuh. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Haris yang merebutnya. Ibu Siska pun tertawa kecil lalu mencibir. Selingkuh? Ya pantas saja. Mana ada wanita yang mau hidup dengan lelaki gagal seperti kamu. Apa yang bisa kau beri pada anakku? Hanya kemiskinan. Dengan suara bergetar, Hendra menjawab, Aku suaminya, Bu. Aku berhak atas dia. Ibu Siska pun menghentak meja. Berhenti mengeluh seperti anak kecil. Kau tidak pantas untuk anakku. Pergi dari sini. Hendra pun keluar dengan hati yang hancur. Rasa sakit hati yang membara membuatnya kehilangan arah. Dalam kegelapan malam, dia teringat kisah Pulau Mas, tempat persemayaman Dewi Lanjar yang dipercaya mampu memberikan kekayaan instan dengan syarat-syarat mengerikan. Hendra pun tiba di Pulau Mas dengan tubuh lelah dan jiwa yang penuh dendam. Di tempat itu, dia bertemu dengan seorang dukun tua. Sang dukun pun berkata dengan suara serak, Kau datang ke sini bukan untuk bersenang-senang, bukan? Hendra menjawab, Aku ingin kekayaan. Aku ingin mereka yang menghina aku merasakan balasannya. Dukun pun tersenyum tipis. Kau tahu apa syaratnya kan? Kau harus memberikan tumbal. Nyawa untuk nyawa. Tanpa ragu, Hendra berkata, Aku setuju. Aku tahu siapa yang akan jadi tumbal pertamaku. Dukun itu mengatur Hendra ke altar persemayaman Dewi Lanjar. Dengan berbagai ritual mistis, perjanjian dibuat. Hendra harus memberikan 3 tumbal dalam 3 tahun. Tumbal yang pertama yang diberikan Hendra adalah ibu mertuanya. Dalam beberapa hari setelah ritual, wanita itu meninggal secara misterius. Ekonomi Hendra mulai pulih dan dia menjadi kaya mendadak, namun dendamnya belum selesai. Hendra pun berdiri di depan rumah Haris.
Kau pikir aku lupa, Haris? Kau selingkuhan yang merusak hidupku. Haris ditemukan meninggal secara tragis setelah Hendra memberikan tumbalnya yang kedua. Tidak puas, Hendra akhirnya menyerahkan Siska sebagai tumbal terakhir. Kekayaan Hendra terus bertambah, tapi bayang-bayangan mengerikan mulai menghantuinya. Hendra yang kini hidup bergelimang harta mulai merasa jiwanya kosong. Suara-suara mistis memanggilnya setiap malam. Pada suatu hari dia merasa tubuhnya lemah, dia mendatangi dukun itu kembali. Dengan suara gemetar, Hendra berkata, "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa sekarat?" Dukun pun tertawa pelan. "Kau lupa, Hendra. Perjanjian ini bukan hanya soal kekayaan. Ketika waktumu tiba, kau sendiri yang menjadi tumbalnya." Hendra pun berteriak panik. "Tidak, aku tidak setuju." Dengan suara dingin, dukun berkata, "Sudah terlambat." Hendra pun terjatuh di malam yang kelam, tubuhnya lenyap terseret ke alam gaib. Kekayaannya menghilang, meninggalkan rumahnya yang kosong. Penduduk desa percaya bahwa arwahnya kini terperangkap di Pulau Mas sebagai pelayan Dewi Lanjar selamanya. Kisah ini menjadi peringatan bagi banyak orang di desa tersebut. Tidak ada yang berani mengusik legenda Pulau Mas, tempat di mana keserakahan dan dendam hanya berakhir pada kehancuran.